Selamat pagi Beskid. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar makna simbol sila pertama Pancasila. Anak-anak masih ingat kan? Sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan dengan bintang. Nah, bintang yang bercahaya melambangkan satu sifat Tuhan, yaitu selalu memberi petunjuk dan bimbingan kepada manusia. Lalu, pada pertemuan hari ini, anak-anak akan belajar makna simbol sila kedua dan sila ketiga Pancasila. Anak-anak saksikan video berikut ini dengan baik ya. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab disimbolkan dengan rantai. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya rantai digunakan untuk apa ya? Ya, salah satu kegunaan rantai untuk mengunci gerbang di rumah. Kira-kira mengapa ya gerbang perlu dirantai? Karena sifat rantai yang kuat dan kokoh dapat mencegah orang asing masuk ke dalam rumah. Begitu juga dengan simbol sila kedua Pancasila juga merupakan rantai besi baja yang kuat. Pada rantai tersebut terdapat dua jenis, yaitu rantai yang berbentuk lingkaran dan rantai yang berbentuk persegi. Mata rantai lingkaran yang berjumlah 9 buah melambangkan unsur perempuan. Sedangkan mata rantai persegi yang berjumlah 8 buah melambangkan unsur laki-laki. Nah, ke-17 mata rantai yang sambung menyambung itu melambangkan unsur generasi penerus yang turun-temurun. Jadi, dapat disimpulkan rantai dalam simbol Pancasila melambangkan perempuan dan laki-laki yang harus bersatu. Berikut adalah nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, berani membela kebenaran dan keadilan. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila tersebut, maka rakyat Indonesia harus bertindak dengan baik dan mulia. Bertindak baik dan mulia merupakan tuntunan hati nurani yang sesuai dengan nilai kemanusiaan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia disimbolkan dengan pohon beringin. Apakah anak-anak tahu pohon beringin? Pohon beringin adalah pohon yang berukuran besar yang tingginya mencapai belasan meter. Di mana biasanya kamu melihat pohon beringin? Ya, kamu dapat menemukan pohon beringin di dekat lapangan, halaman kantor pemerintah, atau di pinggir jalan. Berikut adalah beberapa kelebihan dari pohon beringin. Yang pertama, akar pohon beringin sangat kuat karena menjalar ke tanah di sekitarnya. Yang kedua, batang dan dahan pohon sangat kokoh. Yang ketiga, daun-daun pohon beringin begitu lebat sehingga dapat dijadikan tempat berteduh. Selain itu, pohon beringin juga sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Pohon beringin menghasilkan oksigen yang berguna bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Selain itu, manusia juga dapat memanfaatkan pohon beringin sebagai tempat berteduh. Sehingga kita akan merasa sejuk ketika berteduh di bawah pohon beringin.
Hewan seperti burung, serangga, dan kelelawar juga banyak yang memanfaatkan pohon beringin sebagai sarang tempat tinggal. Nah, kelebihan dan manfaat pohon beringin tersebut merupakan alasan pohon beringin dijadikan simbol sila ketiga Pancasila. Selain kelebihan dan manfaatnya, ternyata pada bagian-bagian dari pohon beringin juga melambangkan makna-makna tertentu, yaitu akar yang menjalar melambangkan keragaman suku, bangsa, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Kemudian, batang yang kokoh dan daun yang lebat melambangkan sifat menaungi dan melindungi. Jadi, dapat disimpulkan pohon beringin melambangkan negara Indonesia yang menaungi seluruh rakyatnya yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Berikut adalah nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air. Yang keempat, merasa bangga bertanah air Indonesia. Yang kelima, mewujudkan persatuan bangsa sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Penerapan nilai-nilai luhur sila ketiga Pancasila harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan begitu, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman akan tercipta.